Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini 'ala fatanatihim an yajtahida fi talabil ilmin nafi'i. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin atas kecerdasan para rasul, oleh bahwa bersungguh-sungguh oleh orang mukmin pada menuntut ilmu yang manfaat. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatihi bidzatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa ala'ihi, yaitu ilmu yang menambahkan pada mengetahuinya pada zat Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya dan nikmat-nikmatnya. Wa ya'rifu bihi ma amarahu bihi min ta'atihi, dan ia mengetahui dengan ilmu itu akan apa yang Allah perintahkan dengannya dari ketaatannya. Wa nahahu anhu min maksiyatihi, dan Allah larang daripadanya dari kemaksiatannya. Wa yubassiruhu bi uyubi nafsihi wa afati a'malihi wa makaidi aduwi, dan memperlihatkan ilmu itu akan dia tentang aib kekurangan dirinya dan malapetaka amalnya dan tipu daya musuhnya. Wa an ya'mala ba'da tahsili, dan bahwa ia beramal sesudah menghasilkan. Fa innal ilma bimanzilati syajarati, maka sungguhnya ilmu itu sama dengan pohon. Wal ibadatu bimanzilati samaratin min samaratiha, dan ibadah sama dengan buah dari buahnya itu pohon. Fasyarafu lisyajarah, maka kemuliaan itu adanya pada pohon. Idhiyal aslu, karena dia adalah asal. Lakinil intifa'u bima yaksulu min samaratiha, akan tetapi pengambilan manfaat yaitu dengan apa yang hasil dari buahnya pohon. Fabana laka annal ilma asyrafu minal ibadah, maka nyata bagimu oleh bahwa ilmu itu lebih mulia ketimbang dari ibadah. Walakin la budda lil ibadati ma'al ilmi, akan tetapi tak dapat tidak bagi ibadah daripada ilmu. Wa illa, jikalau tidak ada ilmu, kana ilmu ibadah, kana ilmuhu haba'an mansura, maka ada ilmunya itu adalah debu yang berterbangan. Wa an yukhatiban nas ala qadri uqulihim bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan bahwa ia mengajak bicara akan manusia atas kadar akalnya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allahumma zidna ilman nafi'an, duhai Allah tambahkan kami ilmu yang manfaat. Warzuqna fahman wa yaqinan, kurniakan kepada kami pemahaman yang bagus dan keyakinan. Wa waffiqna lil amali bihi mal ikhlas, berikan taufik olehmu akan kami untuk mengamalkan dengan ilmu itu disertai keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini mau menutup daripada pembahasan sifat fatanah. Seorang manusia yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya Rasul itu bersifat fatanah.
memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Orang yang tidak yakin bahwa Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, maka imannya tidak sah dan kelak Allah masukkan ke nerakanya. Tapi orang yang yakin bahwa Rasul itu memiliki sifat fatonah, kecerdasan dan kebijaksanaan, maka imannya sah dan kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, keyakinan itu adanya di dalam hati sanubari, tapi memiliki pancaran cahaya dalam anggota tubuhnya. Sikap apa yang harus muncul bagi orang yang yakin Rasul itu bersifat fatonah? Sikap apa yang harus muncul bagi orang mukallaf ketika dia meyakini bahwa Rasul itu bersifat fatonah? Kata para alim ulama, seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya Rasul memiliki sifat fatanah, kecerdasan dan kebijaksanaan, seyogianya dia harus berupaya dengan penuh kesungguhan hati untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kalau kita yakin Rasul itu cerdas dan bijaksana, maka kita itu demen belajar, demen hadir di majelis ilmu. Kita demen hadir di majelis ilmu itu satu bukti dan indikasi ada keyakinan bahwa Rasul bersifat fatanah. Kudu kita sungguh-sungguh menuntut ilmu. Banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh agama bagi mereka yang demen di majelis ilmu. Nabi menyampaikan, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Siapa orang berangkat dari rumah menuju masjid, menuju musalla, menuju majelis taklim, niatannya menuntut ilmu, niatannya ngaji, mengajarkan ilmu atau menuntut ilmu, baru berangkatnya doang dari rumah menuju majelis apa masjid apa musola, itu ganjarannya sama seperti orang yang haji mabrur. Itu ganjaran berangkat, belum duduk, berangkat doang. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Siapa orang berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, baru ngelangkah dari rumah belum keluar, dosanya berguguran, dosanya diampuni. Itu berangkat doang. Jadi kita menuju majlis itu dosa kita rontok, menujunya doang, belum ngajinya mah, baru berangkat doang, dosa pada jatuh. Kalau kelihatan itu dosa pada jatuh, kata para ulama, itu bisa orang jadi pejabat pengen berhenti jadi pejabatnya. Pengennya apa? Ngaji. Pedagang aja pengen tutup aja tokonya, pengennya ngaji. Kalau kelihatan, saking gedenya ganjaran dan gedenya dosa pada berguguran dengan menuju majelis taklim. Udah nyampe di majelis, Nabi bilang, huduruka fi majalisil ilmi khairun
laka min alfi rak'atin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min ayadati alfi marid. Anda datang di majelis ilmu, baru datang tadi berangkat aja, dosa berguguran dan dapat ganjaran haji. Tapi dapat ganjaran nih, jangan salah, dapat ganjaran haji, jangan salah. Ditanya mau kemana bang? Mau haji. Gila nanti ganjarannya kayak orang haji mabrur. Jangan sampai di jalannya baca labbaik Allahumma labbaik dikata miring, itu maksudnya. Anda duduk di majelis ilmu baru nyampe nih, kata Nabi, itu lebih gede ganjarannya. Baru duduk doang nih, baru datang doang, lebih gede dari sholat sunnah 1000 rakaat, daripada nyolatin jenazah 1000 jenazah, daripada besok orang sakit 1000 orang. Dokter aja belum tentu nengok pasien itu sampai 1000 mau sehari. Kita datang doang nih di majlis udah dapat 3000. Tuh ganjaran orang haji 3000. Tuh datang doang. Duduknya nih, Nabi yang bilang, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi, Anda duduk, tahu salama 5 menit, asal duduk, jangan dari rumah, datang duduk, walaupun enggak pegang pulpen, walaupun enggak pegang buku, namanya disebut jiping. Namanya apa? Apa tuh jiping? Ngaji kuping. Duduk doang gitu. Jiping ini punya adik namanya Jider, ngaji sambil iya nggak apa-apa, yang penting mah ngaji. Mau jiping kek, mau jider kek. Jider nih punya cucu namanya Jigo, ngaji ngigo. Enggak apa-apa, duduknya doang, kagak pegang pulpen, kagak pegang buku. Itu lebih gede daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Duduk doang. Wis hamba saya itu bingung, mobil Mercy 1000 sedekah sama orang, masih duduk 5 menit di majlis, gedean itu ganjarannya dibanding sedekah Mercy 1000 unit. Boros 1000, atuh aja kan belum punya nih Mercy ya kan, apalagi wis duduk aja, duduk. Apalagi kalau nulis-nulis mah, nyatet-nyatet mah, jangan ditanya ganjaran. Tuh orang ngaji jadi dosanya habis. Malaikat enggak berhenti-berhenti selama dia duduk. Ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini, sampai pulang. Orang ngaji tuh ganjarannya, ampuni dosa orang ini, ampuni, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Malaikat enggak berhenti-berhenti. Termasuk ikan-ikan di laut, walau kita kagak lihat di kolom-kolom di air. Itu dia, ya Allah ampuni dosa, ampuni dosa. Sama orang haji, malaikat, sampai pohon-pohon di gunung, semuanya goyang-goyangnya itu dia beristighfar buat orang haji, ampuni dosa orang haji. Begitu. Kok bisa begitu gitu? Zaman dulu ditanya, ampe pohon-pohon kayak begitu, saking senengnya sama orang ngaji. Sebab enggak bakalan ada penebangan pohon sembarangan kalau orang punya ilmu. Tuh begitu.
Nggak bakalan ngambil ikan pakai bom molotov kalau orang punya ilmu. Punya ilmu. Mancing aja. Kalau pengen dapat banyak, ada amalannya. Ini ada yang tukang mancing nggak ini? Oh iya. Jadi niat mancingnya nolongin ikan kelelep. Nolongin. Iya, ikan ditolongin kan girang ya. Iya. Begitu. Jadi girang. Ikan-ikan girang. Gara-gara apa? Ilmu. Makanya muanya kalau ama ilmu demen banget. Orang punya ilmu nggak bakalan nebang pohon sembarangan jadi gundul, longsor, banjir. Nggak bakalan dia ngambil ikan sembarangan merusak biota laut. Ilmu saking girangnya ikan pun doain. Maka orang yang ngaji itu dosanya rontok, 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 rontok. Begitu. Enaknya orang ngaji itu lagi kagak dapet ilmu, di majelisnya ngangguk-ngangguk. Begitu. Yang gurunya lihat kayaknya paham nih ngangguk-ngangguk nih, gitu. Kata gurunya, tandanya ngangguk-ngangguk. Paham nih, paham. Cakep ini saya ngajar, kata gurunya. Tandanya ngangguk-ngangguk. Dilihat lagi ada yang netes, terharu ini. Ama saya punya ceramah ini, kata kiainya. Tandanya ini ada yang netes. Dilihat bukan dari mata, dari mulut. Ngeces ternyata. Enggak apa-apa. Sampai dalam satu riwayat hadis dijelaskan malaikat sempat nanya sama Allah, ya Rob, ini orang dikasih ganjarannya berapa? Kata Allah, kasih full aja. Ini orang kasih berapa? Full aja. Ambilnya, emang apa ente nanya malaikat? Tidur. Lah kan tidur dia di majelisnya. Ganjarannya berapa kasih? Kata Allah, full, samain sama yang melek. Tidur ya Rob, samain. Kok sama? Kata Allah, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan yang kagak bakalan sial yang duduk di situ. Bahasa kampungnya borongan malaikat. Borong. Kalau borongan mau jeruk busuk ngumpul di jeruk bagus, harganya lah sama. Udah kata Allah, samain aja borongan. Kata yang meleknya, kalau begitu mendingan gua tidur juga deh. Enggak apa-apa kan, kita pulang ya kan. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting gede ganjarannya. Beneran. Orang kalau tahu dia pengen ngaji, siapa aja. Kalau tahu itu, saking gedenya ganjaran ngaji, di samping ganjaran dapat ilmu manfaat. Ngaji ini nggak kebanding ganjarannya. Beda sama sedekah, udah kagak kehitung. Sedekah 100 unit Mercy sama ngaji nggak bisa sama. Gedean ngaji. Kok bisa? Begini saudara, kalau kita sedekah dongeng-dongeng itu saya kasih Mercy itu orang. Tuh orang tuh saya kasih Mercy, didongeng-dongengin, namanya ria, habis ganjarannya. Tuh kalau ngaji enggak, pulang ngaji ngobrol di gardu, ternyata ya fardu wudhu ada 6. Tuh namanya dakwah dia. Namanya dakwah. Bukan riya, bukan. Hasil ngajinya didongengin sama temennya. Dapat ganjaran.
Tuh begitu. Tuh ngaji. Ngaji. Pas ngaji, pulang ngaji bikin status. Lapar nih. Ya itu muka kedap ganjaran. Saya bikin status. Oh fardu wuduan 6. Nah, itu udah berganjaran. Nulis yang bagus-bagus. Kayak rapi nih. Statusnya di beranda saya mulu ini. Rajin, bagus dia ini. Begitu. Bikin status. Nggak apa-apa. Ilmu namanya. Maka orang yang yakin Rasul itu punya sifat fatonah, sungguh-sungguh mencari ilmu yang manfaat. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ganjaran tadi disebut-sebut tuh sebagiannya, itu cerita ilmu yang manfaat. Ada indikator, ada ciri-ciri ilmu manfaat. Ada cirinya. Enggak asal majelis. Judulnya majelis, isinya ora jelas. Namanya majelis, ora jelas. Majelis tuh ora. Mak tuh bahasa Arab, bahasa kebun kopinya ora jelas, ora jelas. Majelis begitu. Ayo majelisnya namanya ora jelas. Orang barat nyebutnya kongres. Orang barat tuh nyebutnya kongres. Kongko ora beres. Iya, ora begitu. Apa ciri ilmu manfaat? 4. 1 cirinya, kalau kita pelajari, makin tambah pengetahuan kita tentang Allah. Kalau kita pelajari, makin kita mengerti Allah. Makin kita mengenal Allah, baik sifatnya, tahu sifat-sifat Allah, maupun perbuatannya. Kita makin kenal perbuatan Allah, baik nikmatnya, makin paham sama nikmat Allah. Jadi hidupnya penuh kesyukuran kepada Allah dalam berbagai keadaan. Mengerti perbuatan Allah. Orang yang mengerti perbuatan Allah, kalau dagang, nutup dagangan. Buka laci, ngitung duit hasil dagang. Ucapannya alhamdulillah. Apapun yang terjadi, itu orang yang mengerti perbuatan Allah. Dicek, untung kita hari ini, maka alhamdulillah ala hadhihin nikmah. Bacaannya alhamdulillah ala hadhihin nikmah. Kalau dicek rugi hari ini, bacaannya alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Kalau untung, alhamdulillah ala hadhihin nikmah. Tuh orang yang mengerti Allah. Begitu. Mengerti. Mengerti perbuatan Allah. Mengerti sifat Allah. Itu namanya ilmu manfaat. Ngaji tauhid supaya mengerti Allah. Itu ilmu tauhid, itu namanya ilmu mengenal Allah. Mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, mengenal nikmatnya. Ini kudu kenal, jangan keliru. Kudu paham, nikmat Allah banyak, bukan duit doang.
Sehat juga nikmat. Mau nggak dikasih duit sama Allah 2 miliar tinggalnya di Primeri? Mau nggak? Iya, berarti kan lebih mahal sehat tuh. Enak. Maka itu belajar tauhid tuh belajar ilmu supaya tambah mengenal Allah tuh maha baik, sayang sama kita. Nih kita masih dikasih hidup nih, tujuannya bukan untuk nambah dosa yang udah penuh di bumi, bukan. Tapi kita dikasih hidup nih untuk kita diberi kesempatan ngapusin yang maren-maren, ditip ekin. Udahlah, yang tidak manfaat mah udah. Zaman dulu, sekarang rambut aja udah putih, maknanya sudah waktunya masuk ke tempat yang putih-putih. Maknanya selamat tinggal dunia hitam. Udahlah ke tempat-tempat yang putih. Mulai kita tata pelan-pelan. Kalau bengal udah kelewat zaman muda dulu. Jangan sampai udah aki-aki masih bengal juga. Ama malaikat udah biarin aja dia mah jungsem begitu. Jangan kita. Udah waktunya kita balik ama yang putih-putih, ama Allah, pelan-pelan kita. Tuh, nikmat Allah banyak. Sebelum makan kita baca bismillah sebagai ucapan terima kasih ini Allah. Habis makan ucapin alhamdulillah. Ini namanya mengerti nikmat. Alhamdulillah. Jangan kayak teman kita. Teman kita ditanya, ente habis makan baca apa? Astagfirullah. Loh, kok astagfirullah? Lah kan guru waktu makan di Telaga Sampiran baca itu mau kaget lihat bon. Bukan doa makan. Begitu. Astagfirullah. Waduh, itu begitu. Jadi alhamdulillah. Iya, nikmat dari Allah. Makan tuh alhamdulillah. Nikmat. Makanya bangun tidur alhamdulillah. Buat apa? Makasih sama Allah. Ya Allah, nih jujur saya punya teman, ada satu teman majelis. Ya kategorinya orang kaya dah. Kenapa saya kata dia orang kaya? Uang kasurnya dia tuh saya tahu 150 juta. Kasurnya doang. Kasurnya tuh didudukin sebelah mari ininya mumbul. Duduk kemari ini mumbul. Bagus tempatnya itu. Kasurnya 150 juta. Kasurnya. Harganya. Tapi enggak pernah dipakai tidur. Aman dia. Ruangan AC udah jangan ditanya dah merek-mereknya. Enggak bisa tidur. Baru bisa tidur kalau di ubin pakai alas tikar pandan. Tahu nggak? Tikar pandan. Baru bisa tidur. Pokoknya kalau di kasur gulang-guling nggak bisa tidur. Tiap malam. Kayak begitu. Padahal duitnya banyak. Kita si duit enggak banyak. Alhamdulillah, boro pakai kasur, di ubin ngorok. Bener nggak? Itu nikmat besar udah. Jangan ditanya, pakai AC enggak? Kagak pakai AC aja ngorok, apalagi udah ada kita. Emang udah enak, dia susah tidur. Kudu tikar pandan. Enggak bisa enggak. Beneran. Puyang dia. Puyang. Begitu. Kayak begitu. Jadi kita alhamdulillah. Jadi tidur ya bisa. Dia duit banyak, makan susah.
tawarin kopi, abang mau ngopi enggak? Guru asam lambung, daging kambing, aduh apalagi darah tinggi, daging sapi, ya Allah sop iga lagi, kolesterol, emping, aduh emping asam urat. Loh, duit banyak, beneran banyak. Ini pandemi ini dari awal pandemi udah setahun dah. Beli sepeda tuh buat jalan-jalan itu 2M, peda. Ampun bang, peda. Begitu, kayak begitu. Makan susah. Cakepan pembantunya. Ya Allah, pembantunya ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Itu belum ditambah qobliyah ba'diyah tuh. belum ditambah qobliyah ba'diyah tuh, diajak temennya kongko-kongko. Belum. Itu ngopi pembantunya. Ya masih Jakarta Selatan dan dia tinggalnya. Itu begitu saudara. Beneran, bukan canda. Itu begitu. Pembantunya udah emping apa jadi makan. Coba kita renungi. Ini orang memiliki tapi tidak menikmati. Tapi pembantunya sangat menikmati. Tapi orang memiliki. Milih mana? Ah, lah iya udah dah. Kita alhamdulillah. Kebun kopi enggak ada kopinya. Adanya kebun doang, tapi masih ngopi. Betul nggak? Ngopi, alhamdulillah. Kita mesti ngopi. Bisa 5 kali ngopi. Ditanya, kopi pahit, kopi manis. Ya Allah, hidup udah pahit. Yang manis. Begitu kata teman kita. Jadi aja udah enak aja kita hidup. Pandemi begini udah setahun. Enak. Enak bagaimana? PPKM hanya pembatasan kumpul-kumpul masyarakat. Tidak membatasi rezeki kita. Karena rezeki mah Allah yang kasih. Yang batasin pemerintah terserah dah. Mau PPKM level 4, 5, 6 udah kayak main monopoli. Pakai level-levelan. Udah terserah. Yang penting kita punya Allah, pemilik rezeki. Deketi Allah, banyak baca sholawat, minimal habis sholat serat. Nabi yang bilang, kata Nabi, man sholla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang baca sholawat sehari 500, habis sholat 100 kali 5, 500, kagak bakal ngalamin susah seumur umur. Bener. Kita baca aja. Makanya saya ngintip lagi di FB, Rapi lagi masang lagi. Saya lihat lagi Rapi lagi masang lagi. Ini masang mulu nih bocah. Rezekinya banyak ini bocah. Begitu. Duduk lagi depan mobil lagi. Begitu. Itu di beranda Facebook saya ada dia. Begitu. Wah ya Rapi bagus, rezekinya banyak. Amin ya Rabbal. Ya begitu. Baca aja habis sholat sallallahu ala Muhammad serat. Ajarin bininya, ajarin anaknya biar subur. Beneran. Sallallahu ala Muhammad. Segitu aja yang pendek. 100 habis sholat. 100 habis sholat. Subur beneran. Biar teman-teman di kebun kopi semua Allah beri banyak kesuburan. Enggak pun yang mikirin bocah sekolah nantinya. Begitu. Kan makin ke sono pendidikan makin mahal, kampus makin mahal ya kan. Nah biar kita nggak puyeng, nanti ada aja jalannya. Begitu, ada aja sabab. Yang penting baca sholawat 100 habis sholat. Masih dagang durian bang? Oh masih dagang aja. Sallallahu alaihi wasallam 100 subur bener 100. Ini di bulan ini tiap malam tuh habis Isya. Kalau bisa Muharram nih 1443 Sallallahu Muhammad 1443 itu 20 menit
Sambil tiduran nggak apa-apa, sambil nonton TV nggak apa-apa. Tuh yang preman tobat tuh, apa tuh? Iya begitu dah tuh, begitu. Iya baca nonton TV sambil kongkong nggak apa-apa. 1443 ini Muharram. Assalamualaikum sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Itu penting. Biar pada subur. Itu habis sisa dah. Habis di luar sholat tuh Muharram. Ntar bulan Safar saya kasih lagi. Begitu. Nih biar subur, biar nggak bingung. Ntar serada pemerintah mau logo apa kek. Begitu. Iya saudara, jangan saudara banyak komentar miring begini begitu begini, nggak usah. Nanti dibawa emosi pegel. Mendingan saudara mikirin bagaimana nih tagihan listrik, bensin motor nih buat ngaji nih, begitu. Gitu. Bayaran sekolah kan kuota internet juga nambah sekarang ya kan? Iya sekolah bayar full, masuk kagak? Kuota internet. Ini aja PPKM nih hikmahnya besar, bisa kebeli handphone. Bener nggak? Coba itu. Jadi udah ada nikmat aja, biar jangan stres amat. Begitu, nggak usah. Saya jadi tanya, itu vaksin bagaimana guru? Saya sangat setuju untuk perempuan tuh. Vaksin di mal-mal tuh, vaksin biar kagak ke mall. Setuju nggak bang? Tuh abang kita aja setuju tuh. Begitu. Pokoknya tiap ke mall vaksin dah. Kata dia, yang penting malam Senin bisa, pasar malam. Masih ada malam Senin. Ya, Pak RT kita malam Senin ya? Malam apa ya? Oh malam Minggu. Salah sayanya, malam Minggu. Iya. Saya salah, malam Minggu. Iya baik, malam Minggu. Udah jadi ayah. Begitu. Biar kita tambah ma'rifat sama Allah. Begitu. Teman kita, bininya ngomel mulu. Ini pegel nih, rumah kamar kecil kayak begini nih. Oh cakep dia. Dia bininya. Udah nih, kasih 50.000. Pasar malam Minggu. Pasar malam. Biar kata dikasih 50.000. Itu dari Isa. Kalau belum bubar, belum pulang dia. 50.000 itu. Ada nggak yang kayak begitu? Bininya siapa itu? Tuh begitu. Dia di rumah, dibenerin kamarnya. Kamarnya dibenerin. Manggil temennya. Tadinya nih kayak begini kasurnya, diputer barat timur. Kaca sebelah selatan, kasih di utara. Dioper kamarnya. Mumpung bininya lagi di pasar malam. Bininya pulang, masuk kamar nyengir-nyengir. Ya Allah bang, ternyata kamar kita ini gede juga ya. Begitu kata bini. Gede juga. Itu lakinya nyengir. Gede dari mana? Emang tanahnya segitu? Cuman hatinya gede. Tuh begitu. Tuh mengerti hidup. Jadi sama Allah nggak ngeluh begitu. Sama Allah begitu, nggak ngeluh. Begitu. Makanya kalau ngeluh-ngeluh, ini ya kamar kita kecil. Ajak aja di belakang tuh yang dekat rel tuh. Jalan-jalan dekat rel yang menuju Bintaro sektor 1 tuh. Gitu. Gede berapa? 2 meter. Itu tuh. Masih gede rumah kita. Oh ya kuburan nih ya. TPU Kebun Kopi ya. Apa namanya? Blok apa namanya? Benda. Oh iya, blok benda. Iya, blok benda. Ajak ke situ. Nih. Gedean mana sama rumah kita? Iya, masih gede. Tuh kecil. Gitu. Benda begitu. Iya. Jadi biar nikmat hidup nih. Biar nikmat. Jangan dibikin susah. Kayak ibu-ibu, nggak usah ngomel. Lakinya ngasih duit 10.000. Hari ini pakai makan daging sapi. Nggak usah dibanting 10.000, nggak usah. Beli Royco. Rasa daging sapi. Enak aja. Jadi udah saya bungkus bang. Karena 10.000. Dibikin enak. Yang penting daging sapi ada kita. Udah enak aja dah. Iya. Jadi Royco rasa daging sapi. Jangan ditulis dulu Bi. Rabi udah mulai saja ini Royco daging sapi nih. Sabar Bi. Kita begitu. Hidup dibikin nikmat. Allah itu baik sama kita.
sifatnya baik, perbuatannya baik-baik, nikmatnya mengasihkan. Nah, kita kudu belajar ilmu kayak begitu. Namanya ilmu manfaat. Satu cirinya. Dua, ilmu manfaat itu ilmu yang kalau kita pelajari jadi tahu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Namanya ilmu takwa, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu belajar perintah Allah, larangan Allah. Perintah Allah supaya kita patuhi, larangan Allah supaya kita jauhi. Itu ilmu manfaat. Kita belajar tuh ilmu begitu tuh. Ilmu wudu, ilmu cebok dah. Gitu, ilmu mandi. Biar kita ngerti. Belajar tuh kalau ada majelis di kampung-kampung kita ngajarin tentang wudhu, sholat, ngaji di situ. Sebab itu kategori ilmu manfaat. Ilmu manfaat. Cara ibadah benar. Cara macam-macam benar. Ketiga, ilmu manfaat itu adalah ilmu kalau kita pelajari akan tahu kekurangan-kekurangan diri, akan tahu penyakit-penyakit amal, akan tahu penyakit-penyakit hati. Itu ilmu manfaat. Namanya ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Penting. Jadi ilmu manfaat itu ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Kalau ada majelis ilmu belajar yang kayak begitu, kita ngaji. Ada kesempatan kita hadir. Jangan malu. Pokoknya kalau majelis itu tanya masuknya pakai bayar apa kagak? Kagak, udah duduk aja. Kalau masuknya bayar 2 juta langsung surga, jangan mau. Ini nggak bener ini. Surga 2 juta. Begitu. Udah masuk aja. Enggak apa-apa, ngaji. Manfaatnya besar. Itulah ilmu manfaat. Jadi orang yang yakin Rasul bersifat fatonah kudu sungguh-sungguh hadir di majelis ilmu yang dua, kudu kita amalin ilmu pelan-pelan. Kita kudu beda, orang udah hadir di majelis ama belum kudu beda. Jangan ngomongnya kudu rapi, itu jadi laki. Ngomong gak rapi, bini dibohongin mulu. Beli sepeda 4 juta, dibilangnya 1 juta. Kenapa nggak bohong dia bini? Berapa ini? 1 juta. Buang duit aja zaman begini. Berkuota kek kata bini gitu. Juta. Padahal 4 juta. Temennya main ke rumahnya. Waduh, sepeda baru nih. Iya nih, bapaknya bocah-bocah nih. Berapa? Juta, gua bayarin deh 1,5 juta. Langsung. Udah silakan. Alhamdulillah. Emang rezeki bini soleha. Langsung dapat 1,5 juta. Begitu. Lakinya pulang dari musola. Peda mana? Gua jual nih. Lu beli lagi 1 juta. Emang jual berapa? 1,5 juta. Nih gua untung 500. Beli lagi. Begitu. Kata dia tepuk jidat 4 juta. Salah dia. Iya, jangan. Begitu. Ilmu amalin. Ilmu amal sama tulisannya. Ain lam mim. Ilmu. Amal ain mim lam. Udah belum? Oh belum. Topiknya bakal goyang-goyang sama saya ini. Ilmu tuh ain lam mim, dibalik doang. Mimnya dulu amal, lamnya dulu ilmu. Ilmu dan amal satu. Ilmu itu kalau mau digambar namanya pohon duren. Pohon duren enak nggak?
Lah kagak. Siapa yang bilang enak itu tadi? Saya suruh jilatin tuh dia. Begitu. Pohon durian enak nggak? Lah kagak. Pohon mau kagak enak. Pohon pisang aja kagak enak. Pohon durian kagak enak. Begitu. Yang enak itu buahnya. Ilmu itu pohon, buahnya ibadah. Ibadah itu buah ilmu. Kita belum kuat ke masjid, belum kuat ke musola. Yang penting ibadah dulu. Ibadah, jangan tinggal ibadah. Yang penting ibadah. Sebab apa? Ibadah ini buah ilmu. Ilmu ini pohon. Yang dipuji pohonnya. Ini durian cakep dari pohon mana? Begitu. Yang dipuji pohonnya. Tapi yang diambil manfaat buahnya. Maka kita ngaji nih ama belum ngaji kudu beda. Kudu ada perubahan. Kita udah ngaji nih kudu beda sama yang belum ngaji. Kita rada bagusan, pelan-pelan. Enggak usah banyak-banyak. Kalau kata Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, setiap ngaji dapat satu aja yang kita ingat, itu udah bagus. 100 kali ngaji dapat 100. Kan begitu. Apalagi dapat banyak. Kita ngaji tuh kudu ada yang kita dapat. Kudu ada. Jangan nggak dapat, rugi kita. Rugi, kudu dapat. Buahnya itu amal. Amal itu ibadah. Ibadah itu buah, pohonnya ilmu. Makanya kenapa hadis-hadis Nabi itu lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat. Mau sholat 1000 kek, mau 5000 kek, kalau nggak ada ilmunya menol. Betul nggak? Mengkudu ada ilmu. Mau besok orang sakit 1000, mau 50.000 ke sehari, boros 1000 satu orang. Kalau nggak ada ilmunya mah nol. Kayak sekarang nih, kenapa orang pada banyak mati, banyak sakit? Gara-gara orang nggak punya ilmu, nyiarin mati mulu. Ya Allah, di grup PA sehari bisa 50 kali. Ini ilahi lagi. Yang mana meninggalnya masuk grup situ. Masuk. Punya grup 50, semuanya dimasukin. Dibaca juga kagak. Share lagi. Allah maghfir lahu. Kagak dibaca juga sama dia. Gambar-gambar doang, dorong aja deh. Begitu. Gitu. Yang enggak. Maka kita orang nih, saudara, kudu ibadah. Maka ilmu itu lebih tinggi dari ibadah. Meski ibadah tidak ada kalau nggak ada sebab apa? Ilmu dasar. Kalau mau jujur, masuk surga tuh syaratnya 2 doang. Ilmu sama ibadah. Udah itu aja. Ibadah. Orang masuk neraka gara-gara nggak ada yang pertama. Nggak ada Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi bilang di dalam kitab Fathul Ilah, abahnya pengarang Sibtud Durar nulis di dalam kitabnya, namanya Fathul Ilah, hadis Nabi. Kata Nabi, waktu saya Isra Mi'raj, saya dilihati neraka. Ternyata 99% penghuni neraka itu orang miskin. Kata Nabi, orang miskin 99%. Ahli neraka orang miskin. Itu sahabat yang miskin-miskin melotot. Gua di neraka ini, miskin begitu. Maka ada yang berani sama Nabi nanya, maksud kau ya Rasul miskin apa? Miskin harta? Bukan, miskin ilmu. Enggak ngaji dia. Ibadah mau getol, tapi kagak ngaji, repot. Enggak ngaji. Maka ngaji ini dasar. Lebih tinggi. Ganjarannya nggak bisa dikalahin. Kenapa? Karena ini paling mulia daripada yang ibadah. Kalau nggak ada ibadah, ilmu ini namanya pohon doang, kagak ada buah. Lah kurang manfaat tanam pohon nggak ada buah.
maka kudu ada nilainya. Kita orang udah ngaji nih, minimal sehari baca sholawat 5, udah segitu aja. Teman-teman kita nih ya, ke majelis tuh saya motivasi semuanya. Sebab saya tidak pengen orang yang hadiri majelis kita ini ngalamin susah hidupnya. Saya nggak mau. Maka bantulah kami dengan saudara baca sholawat 100 saja habis sholat. Ajarin anak, bini, mantu, cucu, ajarin. Biar pada barakah. Kampungnya berkah. Rumahnya berkah. Jadi rumah yang dibacain sholawat itu rumah yang disebut baiti jannati. Baca sholawat. Sholawat aja. Sambil nonton TV nggak apa-apa. Nggak mesti harus duduk. Kata orang Betawi belegodan gitu ya. Ambil belegodan nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat. Udah baca aja. Bagus. Biar barakah. Biar nggak bingung. Subur, enak nanti hidupnya. Beneran. Beneran. Ini perlu. Kemudian orang yang yakin Nabi punya sifat fatonah. Yang ketiga, kalau ngomong jangan tinggi-tinggi. Kayak ngajar tuh, nggak usah pakai bahasa globalisasi. Ngerti kagak? Udah nggak usah pakai bahasa kayak gitu-gitu dah. Kita pakai bahasa kita aja. Nabi itu nggak pakai neko-neko. Bahasa yang sederhana, yang penting ngerti. Nabi begitu. Nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Ini PPKM yang boleh adalah kritikal. Apa itu kritikal? Kagak ngerti orang desa. Udah yang paham aja. Yang paham aja. Corona itu apa ya? Bengek. Tahu bengek? Iya itu bengek ya. Begitu. Susah banget bahasanya. Kalau udah bengek itu corona. Udah, oh iya saya ngerti. Iya udah kita aja. Saya begitu bahasanya. Nggak mau yang susah. Orang begitu. Jadi bahasa itu harus sesuai, bisa dicerna. Contoh nih, Nabi tentang kuburan. Nabi bilang, mal mayyit fi qabri illa kal ghariqil mutagawis. Orang mati di kubur itu percis kayak orang karem. Biar ngerti kita. Kalau karem ngerti, hanyut terbawa, kita ngerti. Oh orang karem ya. Kalau gua karem berarti gua minta tolong. Iya. Kalau dikubur tuh minta tolong. Cuman cara nolongnya beda orang karem sama orang kagak karem. Kalau orang lagi karem ngap-ngapan di air dikasih motor NMAX 1, mau nggak kira-kira? Lah orang mau. Kasih emas 200 gram mau nggak? Lah kagak, wong bukan begitu cara nolongnya. Kasih ban, pelampung, kan begitu ya. Tambang, itu namanya pas. Orang udah meninggal, cara nolongnya kirim doa, bacain Fatihah, sedekah atas nama dia. Itu namanya cara nolong. Tuh bahasa Nabi itu mudah. Dimengertinya gampang. Maka orang tuh nggak protes-protes sama Nabi. Ngerti bahasanya. Bahasanya ngerti. Jadi kita ngomong nih nggak usah tinggi-tinggi. Bahasa yang gampang-gampang aja. Saya kurang mau pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Jadi puyeng. Udah pakai biasa-biasa aja. Sebab apa? Sebab ngomong sama orang tuh sesuai kadar pemahaman mereka. Kami dulu dengan teman-teman ya di Tangsel dah saya sebut. Saya nggak mau sebut daerahnya, nggak enak, dia tahu nanti. Karena beberapa teman-teman majlisnya ada yang mohon maaf bunuh orang udah 80, 70 orang itu biasa kata dia. Saya udah 80, masih dikit bang. Di hadis ada 100, saya tobat, diterima, jangan takut. Masih ada beberapa teman majlis kalau saya dongengin yang model kayak begitu. Pelacur banyak. Ya kita fair aja lah, karena kami ini membina semuanya. Karena semuanya muslim, saudara kita tolongin. Pelan-pelan dirapihin. Saya juga bilang sama teman yang gaple-gaple itu. Main gaple. Kadang dicoreng tuh pakai panci hitam ininya. Di kebun kopi nggak ada begitu ya. Gitu. Enggak. Banyak. Begitu. Ada kalanya pakai batu baterai tuh dikasih benang di kupingnya. Gitu.
Itu kita suka bilangin sama dia, ya gaple-gaple aja, ya sama aja, kita juga tuh komen gaple bang, ayo gaple. Kata kita begitu. Terangin, bahasa gaple. Ini kosong-kosong nih bang, ini maknanya Allah belum nyiptain apa-apa, belum ada apa-apa. Baru nih bang, ada id kosong nih, baru Adam namanya bang, Adam kelimpang-kelimpung di surga sendiri. Biar kata rumahnya mewah, bagus, mobil ada, pas lengkap, kalau belum punya bini, puyeng dia. Adam juga puyeng, maka double it bang. Ini Hawa namanya. Begitu. Kata teman kita, ini kapan main gaplenya ngaji mulu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita ngaji gitu. Saya itu begitu. Nih ambil sekarang, tapi sekarang udah belakangan udah repot saya. Enggak juga kalau sekarang mudah. Artinya enggak nemenin. Saya begitu. Beneran. Saya begitu. Sampai saya ada di Mualim Sabiadam itu, saya masih main catur sama anak-anak nongkrong di kampung Duku itu. Main catur aja, jadi aja. Yang penting ada asal sholat ya. Itu kerjaan kami begitu. Udah kita aja. Kita nggak perlu ini. Dakwah aja. Ngajak kepada kebaikan nggak apa-apa. Bagus. Kami sama teman-teman yang tukang malakin apa, kalau udah ketemu Muharram, abang kan bisa untuk beli topi miring, teh botol, cap topi miring, kan bisa urunan. Nih Muharram bang, ayo paling enggak buat ngapus-ngapus iuran buat yatim, ini 10 Muharram, bagus. Mau, begitu saya. Kayak begitu, kan sama bang, ngambil-ngambil juga, tapi kan bagus ini. Mau dia, manfaatnya besar. Alhamdulillah. Itu kerjanya begitu, kerjaannya kayak begitu. Dia termasuk yang dibangun itu juga tidak lepas dari teman-teman kita, dalam tanda kutip ada yang kalau bahasa gampangnya preman ada. Kami tidak menghilang jasa-jasa mereka, banyak mereka bantu itu. Artinya mulai pelan-pelan, enggak usah gede-gede 100 perak bang gitu. Kita ngapus-ngapusang dulu dah yang nggak jelas-jelas. Iya baik, tapi sekarang udah payah, nggak apa-apa 100 perak bang. 100 perak kumpulin. Itu yang terjadi. Kita ini suruh bahasa yang sederhana, nggak usah yang tinggi-tinggi. Bergaul teman-teman pelan-pelan, yang baik. Bikin yang baik. Enak. Begitu. Tadi juga bikin gebrakan itu di Bekasi, bagus juga itu. Di Bekasi itu tadi. Lumayan santun dapat banyak itu, ya. Ngaji mundur seminggu, nggak apa-apa. Kalau sekarang nantinya nggak keburu ini guru, duitnya belum kumpul, nggak apa-apa. Yang penting sekumpulnya bagus. Santunan tadi di Bekasi sore, saya pikir nggak keburu, alhamdulillah keburu juga ke kebun kopi. Agak telat makanya tadi. Itu kayak begitu, pelan-pelan. Alhamdulillah wasyukurillah, pelan-pelan. Kita harus bahasa yang sederhana, mudah dicerna, gampang. Ini penting. Bisalah kulihal, banyakin baca sholawat sama Nabi. Banyak baca sholawat yang pendek aja, sallallahu, segitu aja, pendek 100 saja habis sholat. Fa insyaallah saya berharap semua teman-teman di Kebun Kopi diberi kesuburan agama, usahanya semuanya lancar, apa yang dihajatinya semuanya dikabul, diwujudkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.